Allahumma sholli ala rasulina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Kita menamatkan bab 15 dan 2 paragraf lagi. Isghil zahiraka bil hukmi. Sudahlah, sibukkan saja dirimu, lahiriahmu. Sudahlah, lahiriahmu, sibukkan saja dengan menjalankan bil hukmi, perintah-perintah Allah atau syariat-syariat yang Kanjeng Nabi terapkan. Wa batinuka bil haqqi azza wa jalla. Tetapi dan batinmu dan hatimu sibukkan yang ada di dalam hatimu bil haqqi azza wa jalla, yaitu Allah azza wa jalla. Sudahlah, sibukkan saja lahiriahmu dengan menjalankan syariat-syariat yang Kanjeng Nabi terapkan, dan sibukkan hatimu, satu-satunya di dalam hatimu hanya Allah azza wa jalla. Utsruk al khair wasyar ala zahirika. Tinggalkanlah tinggalkanlah kebaikan dan keburukan secara lahiriah. Yang kebaikan dan keburukan yang dinilai oleh manusia. Dan pengen disebut garong ya mangga, dipuji orang enggak bangga, dihina enggak kesel. Baik buruk menurut perspektif manusia, tinggalkan. Wastaghil bi batinika, dan terus kamu sibuk saja hatimu ma'al khaliqul khair wasyar, bersama pencipta kebaikan dan keburukan. Artinya kamu enggak usah risau disebut baik dan buruk oleh manusia. Yang penting kamu sibuk bersama Allah yang telah menciptakan kebaikan dan keburukan. Kamu enggak usah galau disangka baik atau disangka buruk oleh manusia. Yang penting kamu baik di mata Allah saja. Maksudnya gitu. Man arafahu, siapapun orangnya yang sudah mengenal Allah, dzillahu, dia akan merasa hina di hadapan Allah. Wa kullu lisanihi, ya Allah kok saya miskin baik, yang lain mah udah pada punya mobil. Kalau orang sudah mengenal Allah ya, dia tidak akan mempertanyakan nasibnya. Itu intinya seperti itu. Wa tawadhu lahu, dia akan tawadu di hadapan Allah. Dia akan handap asor di hadapan Allah. Akan sopan santun, tawadu itu, tidak sombong di hadapan Allah itu. Wali ibadihi sholihin, dan dia akan tawadu, rendah hati di hadapan orang-orang yang soleh, menghormatinya, menjaga kehormatan orang-orang yang soleh, menjaga marwahnya orang-orang yang soleh itu dijaga. Wa tudaifu himmahu wa ghammahu, dan kemudian Allah akan melipat gandakan, himmahu, tekadnya, wa ghammahu, dan kesedihannya, wa buka'uhu, dan tangisan-tangisannya,
di hadapan Allah. Allah akan mencengi, Allah akan memperbesar tekadnya, rasa sedihnya dan air matanya hanya untuk Allah. Wa kathur khaufuhu wa wijlah, dan rasa takutnya akan semakin tinggi, semakin besar kepada Allah, dan dia akan gemetar hatinya ketika berhadapan dengan Allah. Wa kathrul haya'u wa kathrul bidamihi ma taqaddamu min taqrid, dan rasa malunya akan besar kepada Allah, dan dia akan menyesal terhadap masa lalunya yang penuh dengan kebobrokan hati. Jadi semakin kita mengenal Allah, rasa malu kepada Allah itu akan semakin tinggi. Juga dia akan menyesali masa lalunya yang dulu dibikin koyak-koyak hidupnya, yang menyia-nyiakan umurnya. Jadi begitulah. Jadi ada kelembutan di dalam hatinya. Kalau kita sudah dekat dengan Allah, hatinya lembut. Gitu. Bukan hanya lisan perbuatannya, hatinya pun ikut lembut di hadapan Allah. Rasa malunya tinggi. Gitu. Jadi kalau orang sudah mengenal Allah, ya sudah, dia minta pun malu kepada Allah. Enggak bedanya kita lah. Kalau kita ada orang yang selalu berbuat baik kepada kita, segen enggak? Segen enggak? Kepada orang tersebut, menghormatinya, segen, memiliki rasa malu, ngomongnya pun sopan. Kalau kepada orang yang sering berbuat baik kepada kita. Nah sama, ketika kita hatinya lembut, sudah mulai dekat dengan Allah, kita pun segen nih Gusti Allah. Rasa malunya ada. Enggak mau ngomong saucap pun di hadapan Allah itu, ya hati-hati. Asadidul khudzur, dan tingkat hati-hatiannya di hadapan Allah ini sangat tinggi. Ini saya berdoa ini benar enggak sih? Meminta ini benar enggak sih di hadapan Allah? Jangan-jangan permintaanku adalah dilandasi hawa nafsu yang selama ini aku pendam. Ini berbeda dengan orang yang sudah kenal Allah. Hatinya aja diatur. Bukan hanya ngatur ucapan, kretek hati, lintasan hati. Contoh beginilah. Kalau kita lagi nggak punya uang, muncul di dalam hati, kok hidup gini-gini aja ya. Nah, itu orang yang sudah mengenal Allah, ketika muncul perasaan itu, langsung istighfar. Jadi udah baru kretek hati berapa detik sih kecepatannya? Gitu. Kalau ngomong kan kecepatannya bisa diukur, tapi kalau kretek hati kan cepat. Baru juga lintasan keluar udah sadar, langsung istighfar. Wa khawfuhu min zawali ma'indahu minal ma'rifati wal ilmi wal qurbi li'anal haqqi aja wa jalla. Dan dia memiliki rasa takut ketika dia harus takut tergelincir di hadapan Allah. Minal ma'rifati, dengan kemakrifatannya, dengan pengenalannya kepada Allah. Wal ilmi, dengan keilmuannya dan kedekatannya, li'annal haqqi aja wa jalla, karena takut tergelincirnya semata-mata untuk Allah aja wa jalla. Jadi ketika dikasih anugerah Allah berupa kemakrifatan, mengenal Allah, dikasih anugerah, dapat ilmu, dapat pemahaman, wal qarbi, dan kedekatannya dengan dia, takut itu semua menjadi sombong, sehingga Allah menjauhinya. Ketika dianugerahi kita rajin ibadah, mau dianugerahi sama Allah rajin zikir, sampai dianugerahi oleh Allah dekatnya dia dengan Allah, dia semakin takut.
apa-apa yang ada di dalam anugerahnya takut menjadi kesombongan. Makanya Syekh Aitoilah itu mengatakan begini, ketaatan yang menimbul kemaksiatan yang menimbulkan pertobatan itu lebih baik daripada ketaatan yang menimbulkan kesombongan, kata Syekh Aitoilah. Gitu. Jadi kemaksiatan yang menimbulkan penyesalan kepada Allah, kemaksiatan yang menimbulkan rasa penyesalan kepada Allah lebih baik daripada ketaatan yang menimbulkan kesombongan. Jadi wong bencoleng sing tobat kue lebih hebat, lebih baik daripada kiai sing sombong. Sing rajin ibadah tapi sombong. Gitu. Jadi lebih baik wong sing mau akeh maksiat, preman gitu kan, yang taat dan menyesali perbuatannya itu lebih hebat daripada kiai yang rajin ibadah tapi tukaran baik. Tapi sombong, merasa dirinya paling benar. Gitu. Fa'alu lima yurid, Allah itu sekarang pedewek ya. La yus'alu amma yaf'alu. Jangan sekali-kali engkau mempertanyakan amma yaf'alu, perbuatan Allah. Protes terhadap rencana-rencana Allah. Wahum yus'alun, tanya aja pada dirimu sendiri. Kalau kamu perbuatannya patut dipertanyakan. Kalau perbuatan Allah, la yus'alu, kamu jangan akeh protes. Jangan akeh bertanya. Itu. Kamu ditakdirkan untuk jadi orang melarat, ya udah jangan protes, jangan banyak bacot di hadapan Allah itu. Sementara dia orang akeh sembahyang, tetangga kita, teman-teman kita, sing ora sok sembahyang, yang tidak pernah sholat, yang tidak pernah berzikir, rezekinya lancar banget. Kamu jangan protes. Ini Al-Quran, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Yang perlu dipertanyakan adalah perbuatan-perbuatanmu. Itu Al-Quran ya. Jadi sudah jangan banyak protes di Gusti Allah. Ya Allah, pula ditakdirkan orang kuliah aja sekolah kayak dia, sementara kayak kuliah anak-anaknya pada sukses. Kita kayak dia baik itu. Kata Gusti Allah ning lau mahmud wis kaya kowe jahat. Ya udah jangan protes. Allah enggak senang diprotes itu. Paling enggak senang Allah itu ditakoni, diprotes. Gitu. Itu ya. Ya ini etika akhlak kepada Allah. Makanya ngaji akhlak. Kenapa sih di sini ditekankan adab dan akhlak pada Allah? Karena tugasnya yang muat, innamamu itu makaria menyempurnakan akhlak. Dari Al-Quran Kanjeng Nabi ulukil azim, akhlaknya sangat agung gitu. Jadi mengedepankan adab dan akhlak. Ya kalau mengedepankan keilmuan silahkan pakai buku, pakai YouTube. Tapi bicara tentang metode akhlak itu perlu diurai gitu. Maka orang-orang yang sudah arifat bertanya pun jangan. La yus'alu amma yaf'alu. Tulis meneng mansaka pakot pada sapa bae sing kecrek, sing ngeluh, sing protes, apalagi sampai mengeluh kepada manusia, pakot pada. Sejatinya itu adalah sedang nantang Gusti Allah. Itu. Jadi lamun anak bocah ngomong ning wong sing sejen, bapaknya kita mah kayak dia banget ya. Orang sok awe belanja tersinggung lah. Atau kita dua rabinya kita curhat ning wong sejen, jare lakina kita mah awe duit kan edan eling jare. Kadang awe, kadang beli, ya. Kadang masihan, kadang henteu. Curhatnya ke orang lain, kira-kira tergores enggak hatinya? Ya itulah.
Ini etika, adab atau akhlak kepada Allah. Jadi Allah itu paling senang kepada orang yang memiliki akhlak yang baik di hadapan Allah. Jadi kalau udah bisa kita memiliki akhlak yang baik kepada Allah, maka akhlak kepada manusia pun akan baik pula. Ya taraddadu baina nadrain ila ma taqaddamu min tafrid. Manusia itu disibukkan oleh dua pandangan. Memandang masa lalunya yang penuh, masa lalunya wafahiyatahu, yang penuh dengan teledor, banyak berpoya-poya, wajihalatihi, memandang, menyesali kebodohan-kebodohannya, watorbihi, dan kelancangan-kelancangannya. Fayadzubu minal haya. Apa sih? Kemudian menenggelamkan pandangan itu diakibat kelancangan, kemudian menenggelamkan pandangan itu minal hayai wa ikhafi, karena di dalamnya ada rasa malu dan rasa takut, minal muakhizati, memiliki rasa takut dihukum oleh Allah, wa yang duru ilal mustaqbalil hal, dan memandang penuh dengan kecemasan terhadap masa depannya. Maksudnya seperti itu ya. Apakah dia hal yang balu au yarudu, apakah dia akan diterima oleh Allah atau ditolak oleh Allah? Hal yuslaku ma'aqta au yakhla'lahu alal hali. Dia takut pengetahuannya dicabut, pengetahuan yang telah Allah berikan dicabut atau ditenggelamkan, dihilangkan, atau tidak menetap pengetahuannya. Ini ketakutan manusia. Dia juga takut hal yakunu yaumal qiyamah fi sohbatil mu'minin. Apakah nanti hari kiamat dia akan bareng-bareng atau dikumpulkan dengan orang-orang mukminin atau kafirin, atau dengan orang-orang yang kafir. Walihada qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, walihada qala Nabi sallallahu bersabda, ana a'rafukum billah, aku ini lebih mengenal Allah, derajatku di antara seluruh makhluk, a'rafukum billah, seluruh makhluk. Aku ini derajatnya lebih tinggi, derajat kema'rifatannya kepada Allah. Wa asadukum lahu khaufan, dan rasa takutku kepada Allah itu lebih tinggi daripada yang lain. Jadi Kanjeng Nabi, aku lebih mengenal Allah dan aku memiliki rasa takut kepada Allah itu lebih tinggi daripada kalian-kalian. Karena Nabi, jadi begitulah. Min jumlatil arifin, di antara orang-orang yang sudah mengenal Allah itu, bisuduri wa qudur, sangat langka sekali yang sudah mencapai tingkatan itu, kecuali Kanjeng Nabi. Tuh ya. Bahkan sangat sedikit sekali orang yang mencapai tingkatan-tingkatan para wali. Man ya'tihi, yang telah diberi oleh Allah keutamaan illa man yujla alaihi ma sabaqalahu ya'lamu biwa'lihi. Orang yang marifat itu sangat langka sekali yang sudah mencapai tingkatan-tingkatan, yaitu orang yang sudah dibacakan kepadanya apa yang tertulis. Maksudnya begini, sangat jarang sekali orang yang tingkat kemakrifatannya itu sudah bisa membaca garis-garis takdir yang ada di catatan-catatan naskah yang Allah buat, yang disebut Lauhul Mahfuz. Tingkatan seperti itu sangat jarang. Maksudnya gini,
Misalkan Kang Kanpul nasibnya jadi tukang iwak, 20 tahun kemudian tetap melarat baik. Atau Kang Dodi 20 tahun kemudian jadi menteri, jadi pengusaha sukses, bandar lele. Kang Hilmi jadi bandar Pari, nanti ke depan teh. Itu kan ada semua catatannya. Kita kan nggak tahu catatan kita ini seperti apa di lauh mahfuz ini, catatan takdir. Karena memang tidak dikasih tahu sama Allah. Tapi ada orang yang dikasih tahu, tapi sangat jarang. Mati nete, kecosri iwak kiper, misalkan. Kayak tetangga, rugi baik, rugi nete per tahun ditipu uang, misalkan 5 kali. Oh sudah, catatannya. Dilahirkan di sini, nanti istrinya ini, anaknya ini, terus nanti kamu cilakanya kayak gini, pakai cas eri, gitu. Nanti kamu dapat untung ini. Nah, nanti teman kamu si A, si B, si C. Nanti suatu saat kamu ini ketemu dengan tengkulak misalkan, atau calo tanah. Suatu saat, lalu kemudian rezeki kamu dari sini, kata Allah. Itu catatan-catatannya udah ada. Nah pertanyaannya, ketika kita diciptakan oleh Allah, dikasih formulir enggak sama Allah? Kamu anaknya Prabowo misalkan, atau kasih formulir, udahlah, kata Allah, kamu ngisi sendiri nih, anaknya siapa, lahir di mana, termasuk agamanya ya, agamanya apa gitu, anaknya siapa, istrinya siapa, kasih formulir enggak sama Allah? Tidak kan? Tidak diberi kebebasan untuk ngasih formulir. Istri siapa, nanti matinya seperti apa, penghasilannya seperti apa. Kita enggak pernah dikasih formulir untuk isi sendiri. Tapi Allah sendiri yang isi, gitu lah. Jadi kita memiliki kebebasan enggak? Ya ini kan nyata. Kita kan lahir di Indonesia kan bukan pilihan kita, ya enggak? Mungkin ada yang pengen lahir di Eropa, di Inggris, diberi kebebasan, enggak. Maka sepakat, ya sepakat. Alastu birobbikum qalu bala syahidna, sepakat, oke sih, lahir ya. Kalau sepakat enggak, ya udah lahir dulu 3 hari kemudian mati. Kan gak sepakat, ya udah lahir dulu syarat kamu sebagai hambaku, lahir dulu, tapi 3 hari, 4 hari, 5 hari keidok misalkan ning biange lagi di ayun-ayun atau mencelang gitu, tiba ning solokan bebayi mati gitu. Tuh jadi sangat jarang ya para aulia, para kekasih Allah itu yang dikasih bocoran-bocoran. Itu wa ma yakunu musyiratu ilaihi. Dan ada orang yang dikasih bocoran juga bagaimana akhir perjalanannya. Maksudnya dikasih bocoran, matinya kayak kieu jang sirak teh. Ditelampok ayam, mending ayam gede, ayam pitik gitu. Kayak kieu. Berhubung koma wali Allah, koma nabi, mati nete koma ya itu lah dibakar yang masak. Kan wali, oke siap. Ya Sayyidina Ali kan tahu catatannya, matinya saya teh dipenggal, lagi sholat subuh ibu bulnya dipenggal, ditonggoni baik, ya sudah dapat jelasin pengen mateni kita. Itu saya kok lama amat, ditunggu terus yang ingin membunuhnya sampai jadi nyawa. Dia tahu catatannya Sayyidina Ali bahwa saya itu matinya harus dipenggal ketika sholat subuh. Ya ditunggu. Alhamdulillah kata Sayyidina Ali, saya tunggu ya Allah keputusan takdir. Walakal hamdu ala ma qadara. Doa kunut kan seperti itu. Segala puji bagi Allah, apapun yang Allah putuskan. Itu Sayyidina Ali seperti itu. Kita kan kalau sholat subuh dibaca terus ya.
Gelem dia Gusti Allah matinya kudu ditabrak. Nah itu. Karena Sayyidina Ali ditunggu. Sayyidina Husain anaknya Sayyidina Ali, kata Ibnu Abbas, kamu jangan ke Karbala, itu 10 Muharram. Dan mumpung masuk bulan Muharram, nanti kamu akan dibantai oleh pasukan Yazid. Kata Sayyidina Husain apa? Ya inilah jalanku, inilah takdir cintaku kepada Allah. Maka demi rasa cintaku kepada Allah, aku siap kehilangan apapun. Yang penting Allah senang padaku. Ya berangkatlah. Ya akhirnya kan dipenggal kepalanya. Itu cucunya Kanjeng Nabi loh, yang makom spiritualnya sangat tinggi pada waktu itu. Gitu. Dipenggal, kepalanya dipakai mainan, ditendangin, habis itu kepalanya dirojok pakai tombak, diarak-arak. Itu cucu kesayangan Nabi. Gitu. Sayyidina Husain kakaknya diracun sama istrinya. Gitu. Ya. Hasan. Seorang wali Allah, istrinya aja kayak gitu. Masih bener teman. Iya. Nabi Yahya, ya dipenggal. Nabi Zakaria dimutilasi. Banyak nabi-nabi yang matinya tragis. Tahu nggak Utsman bin Affan matinya kayak apa? Digebugin, habis digebugin, jasadnya disimpan di pinggir jalan, ada orang yang lewat, diidak-idak. Habis itu tulangnya dipatahin. Sayyidina Utsman tuh. Mantunya Kanjeng. Iya. Jadi jasadnya disimpan di pinggir jalan, habis itu diidak-idak sama masyarakat, sama rakyatnya. Setelah itu, ya tangannya, tulang-tulangnya dipatah-patahin. Wadah khalifah, Khulafaur Rasyidin, matinya kayak gitu tragis. Umar matinya gimana? Lagi sholat itu suku. Kita matinya, hebat, Buya, anak kiai matinya dia pas sujud. Senyum Baik senyum Buya. Kita selalu pakai pikiran kita dalam menilai peristiwa-peristiwa alam. Selalu menggunakan cara berpikir, kebiasaan-kebiasaan kita yang menurut kita enak. Kan mati lagi umrah enak kan? Hebat, jadi matinya pas muga haji. Sahid. Belum tentu pas mati isi hatinya seperti Imam An-Nasa'i, imam-imam yang ahli fikih, matinya disiksa atau di penjara. Gara-gara beda pendapat. Sayyidina Utsman, yang lebih parah Utsman itu. Jadi ditelapungi jasadnya itu, ditajong, ada yang ditajong, diidak-idak, digebuki, kayak tukang copet motor kan? Kayak gue lah. Siapa kasih wingi copet motor wingi? Dilinggesi ya, digeleng jasadnya. Yang di daerah mana itu? Turi ya. Iya. Copet motor kan matinya digeleng, ditajongin. Nah, Sayyidina Utsman itu mirip seperti itu. Digebukin. Itu Khalifah Rasyidin itu. Menandakan Kanjeng Nabi. Anaknya Fatimah matinya gimana? Digencet. Anak kesayangannya Kanjeng Nabi, Siti Fatimah, sampai ke kuburan. Matinya kena ijazah. Ijazah. Jadi jangan mengira kekasih-kekasih Allah itu hidupnya enak, nabi-nabi itu hidupnya enak. Makanya kan di kitab Iqodul Himam, innal bala khairun min lailatul qadar. Sesungguhnya musibah-musibah yang menimpaku itu lebih hebat, lebih indah daripada Lailatul Qadar. Kita kan mudah-mudah Lailatul Qadar malam ganjil.
Kenapa musibah di jalan barat? Ai musibah di Gusti Allah, keputusan Gusti Allah dan diarahkan pengen kayak Allah ya sugih gitu kan. Di jalan barat. Bodoh kan? Sugih terus ya Allah, tinggalkanlah aku dari kemiskinan ya Allah, jauhkanlah bala, tolak bala anak ya, doa tolak bala ya. Nah, kasih Allah, musibah, bala, ujian, penderitaan itu adalah hari rayaku. Ya kita mah beda, doa nih kan doa tolak bala, bala kudu ditolak. Ai mereka diarah-arah karena di dalam ujian dan musibah kehidupan itu ada yang disebut amalul qulub, amal-amal hati, ibadah hati. Itu saat ibadah hati min dzarratil ibadatul qulub khairun min ibadil jawari kamithil jibal. Satu butir pasir ibadah hati itu lebih hebat, lebih unggul daripada ibadah-ibadah lahiriah walaupun segede gunung. Nah, di kitab Iqadul Imam seperti itu. Tuh, kita kan ngomong, pengen teh musibah teh dijauhkan, ujian teh dijauhkan. Ya kalau nggak mau dikasih ujian naik kelas gitu. Enggak naik kelas. Nah, ujian-ujian naik kelasnya adalah dengan para wali, para kanjeng-kanjeng Nabi, para Nabi sampai diboikot. Nabi itu sampai diboikot ekonominya, sampai kelaparan dia dengan kaumnya, sampai perutnya diganjel pakai batu karena peristiwa boikot ekonomi. Kan ada hadisnya Nabi itu diganjel pakai batu. Jereana mah Nabi lagi puasa, enggak, itu boikot ekonomi, diboikot ekonominya, dikucilkan dan Nabi itu diusir oleh kaumnya. Gitu. Nah, itu cobaan-cobaannya. Sampai istrinya meninggal, lapar, Khadijah, ada boikot ekonomi. Nah itu, jadi pengen jadi wali. Ayo, jadi wali di sini. Tiap beli, tekan kontraknya dengan Allah. Itu ya orang oleh ujian, orang oleh apa, terus ngaku-ngaku nginum ngopi barang. Semanunggal kaulai Gusti. Yaqra'u sirruhu ma lahu fil mahfuz. Ada orang-orang yang sudah mencapai makrifat, dia bisa membaca batinnya, hatinya, malau fil lauh mahfuz. Garis-garis takdir di lauh mahfuz itu ada. Tsumma yatla'ul qalb ala dzalika. Kemudian hatinya bisa memandang, melihat catatan-catatan takdir di lauh mahfuz. Ya'muruhu, Allah yu'miruhu, diperintahkan oleh Allah bikitsmihi, dan kemudian dia menyembunyikan pengetahuan-pengetahuan itu di hadapan makhluk. Jadi ada para kekasih Allah itu ya sudah tahu, oh si A teh perjalanan hidupnya dalam garis takdirnya bakal ini. Kang Dali teh bakal seperti ini, nanti kawin lagi dengan anak perawan gitu kan. Usahanya lancar gitu. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Kelihatan semuanya. Cuman dia menyembunyikan. Kenapa disembunyikan? Ini kode etik. Orang-orang amin mang Sang sutradara ya lagi gawe film, nunjukin film sutradara ya. Belum juga filmnya ditayangin, ini udah dicerita-ceritain. Jadi menarik enggak? Enggak menarik gitu. Malah dibocorin nih, filmnya begini nih, nanti endingnya seperti ini. Nah ini seperti ini. Film belum ditayangin. Sutradara ini belum menayangkan film. Di SX1 ini mah udah dicerita-ceritain. Apalagi nyopet file. Filenya ada, yuk tonton yuk. Kalau ada kekasih Allah seperti itu, nanti dia akan kena sanksi.
dia membuka agenda-agenda rahasia sang sutradara. Itu makanya para kekasih Allah itu banyak diam. Mereka yang sudah tahu lauh mahfuz, catatan-catatan takdir manusia, dijamin dia bakal nyumput dari kerumunan manusia. Dia banyak diam dan banyak bersembunyi di hadapan manusia. Nah, ciri-cirinya kayak itulah. Sebagai bocorannya, dia nggak mau gitu kan terbuka secara umum, dan Allah pasti akan menyembunyikannya. Karena siapapun yang memegang rahasiaku, pasti akan aku sembunyikan dari makhluk. Bahkan kuburannya gak orang ketangguhan, bisa jadi kuburannya jadi hidup-hidup kayak gue. Gitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Jadi kalau sekali ketahuan, ya dia bakal nyumput terus. Ketahuan, nah ini walinya. Langsung dia, nah, ciri-cirinya ini. Langsung gue ngadeg. Langsung nampilingi uang. Oh, kira wali kayak kieu gue ngadeg. Nampilingi uang, ngompas uang. Aduh, itu dalam rangka apa? Dalam rangka dia menyembunyikan diri di hadapan makhluk-makhluk Allah. Karena apa? Dia memiliki beban untuk memegang rahasia-rahasia Allah. Tuh, ya yang terkenal di YouTube, di TV, ya itu mah. Apalagi yang pamer-pamer kesaktian, sulap, sakti, bisa mabur, bisa jalan di atas air, ya itu mah kopral lah ya, kopral itu. Bukan Bang kan? bukan jenderal itu, kopral. Gitu. Ya hansip lah, bisa mabur, gitu kan, bisa ini di hadapan manusia, pamer-pamer kesaktian. Itu. Nah, orang-orang yang sudah memegang rahasia Allah di mana-mana pasti disembunyikan. Enggak bedanya orang yang memegang rahasia negara, pasti disembunyikan. Itu bukan menteri-menteri biasa mah. Itu mah ya yang sering tayang di TV. Ya itu mah bukan orang-orang top secret itu mah. Masih kelas pasukan biasa. Gitu. Tentara-tentara yang megang senjata, yang tank-tank terus naik yang mengemudikan pesawat F-16, F-35, ya itu mah tentara, bukan jenderal. Ya sama nanti yang pegang-pegang kesaktian, banyak kok para wali yang tidak memiliki kesaktian. Itu bohongnya biasa-biasa aja. Nah ini sangat jarang, kata Syekh Abdul Qadir, para arifin yang mampu memegang rahasia-rahasia catatan takdir. Pasti sama Allah pun disembunyikan. Wa an la tadli'a nafsa, wa an la tadli'a nafs ala dzalika, dan dia tidak akan mengumbar rahasia-rahasia Allah berdasarkan hawa nafsu. Ibtida'u hadzal amr al-Islam, dari keadaan itu awalnya, maksudnya gini, orang-orang yang sudah memegang catatan takdir Allah, awal mulanya gimana sih? Gitu kan? Awal mulanya ibadahnya kayak apa? Tirakatnya kayak apa? Amalan-amalannya maksudnya seperti apa? Nah, gitu. Al-amrul Islam, dia menyerahkan diri secara totalitas kepada Allah. Itulah yang disebut Islam. Wa imtithalul amr wal intiha anin nahi. Awalnya dia secara totalitas berserah diri kepada Allah. Ini kekasih-kekasih Allah yang sudah tahu catatan-catatan takdir di lauh mahfuz itu, amalan-amalannya penyerahan diri secara totalitas kepada Allah. Kalau sudah menyerahkan diri secara totalitas, bakal ngeluh enggak terhadap kehidupan? Bakal protes enggak sama si Allah?
Iya mah ngeluh mani. Ngeluhnya di manusia. Makanya kata hadis Nabi, man syakab apa? Siapapun yang mengeluh kepada manusia sejati dia lagi nantang berantem kepada Allah. Kata hadis Nabi. Ini mengeluh kan kebiasaannya. Ngomongnya kesusah. Wasober alal afan, dan dia senantiasa bersabar atas ujian-ujian hidup. Itu amalannya itu, amalan sabar. Makanya Allah itu menguji dua nabi dengan ujian yang sama. Satu memuji Nabi Sulaiman, dua di Al-Quran memuji Nabi Ayub. Tapi ujiannya sama, berarti derajatnya sama. Nabi Sulaiman dipuji sama Allah, nikmal abdu innahu awwab. Kata Allah, dialah sehebat-hebatnya hamba. Kenapa? Karena Nabi Sulaiman senantiasa mensyukuri nikmat-nikmat Allah. Allah wa wahabna Sulaiman sakir. Sulaiman dianugerahkan dengan memiliki tingkat rasa syukur yang tinggi. Orang terkaya di alam dunia, rajanya paling besar, paling hebat, dan tidak bisa ditandingi oleh manusia-manusia yang akan datang, tidak bisa ditandingi oleh Donald Trump, kekuasaan Amerika. Karena doanya gitu kan, Nabi Sulaiman itu minta kerajaan yang tidak bisa ditandingi oleh oleh orang-orang yang akan datang. Ibadahnya satu, selalu bersyukur kepada Allah. Maka ujiannya ni'mal abdu innahu awwab. Dialah sehebat-hebatnya hamba, kata Allah. Iya, ya satu lagi, tadinya juragan tanah, juragan sawah bahasa kitanya, tapi jauh bangkrut. Ya. Habis bangkrut anaknya pada mati, istrinya meninggalkan dirinya, dikasih penyakit sama Allah, penyakit yang baunya luar biasa, sampai di belatung, sampai di banyak belakungnya. Ya itu Nabi Ayub. Kata Allah, wa wajadna sabirun. Aku menemukan dalam diri si Ayub sabir, dia senantiasa bersabar atas musibah-musibah yang aku timpakan kepadanya. Baru Allah menyebutnya ni'mal abdu innahu awwab. Dialah sehebat-hebatnya hambaku di antara hamba-hamba yang lain pada waktu itu. Jadi ke Nabi Sulaiman Allah menyebut ni'mal abdu innahu awwab. Ke Nabi Ayub ni'mal abdu innahu awwab. Nabi Sulaiman sugih, kaya raya. Nabi Ayub melarat jelirat. Udah melarat, penyakitan, anaknya mati, istrinya minggat, dijauhi oleh masyarakat. Udah jatuh bangkrutnya terus bangkrut teman. Gitu. Dua-duanya dipuji. Yang satu dipuji karena selalu bersyukur kepada Allah, yang satu dipuji karena senantiasa bersabar terhadap apapun musibah yang dia terima. Derajatnya sama enggak? Sama. Ni'mal abdu innahu awwab ke Sulaiman, Nabi Ayub pun ni'mal abdu innahu awwab. Nah, tinggal kita berpikir, hari ini saya ini pakai rasa syukur apa rasa sabar? Maka dalam menjalani hidup ini cuma dua yang harus kita lakukan. Ketika lagi di atas bersyukur, ketika lagi di bawah sabar syukur. Udah itu ibadah hati. Itu teh. Jadi bagusnya syukur apa sabar? Syukur ya. Syukur, urip enak kan, tidur nyenyak, makan lahap gitu kan. Istri dikasih uang berapapun, ya tetap sabar kan Agil. Rumah sabar. Kalau di luar syukur, di rumah sabar. Kalau dibentak-bentak istri. Digebah-gebah.
Biar wong ini mah digebah-gebah Nabi. Ya udah sabar. Master kuat. Doang ya. Hah? Itu. Ya, dulu baik gitulah. Tahu az-zuhd. Apa? Udah foto. Enggak ini tulis. Wantihau az-zuhd, dan puncak az-zuhdi, dia memiliki rasa juhud mima siwa haqq al-azza wa jalla, hadap selain Allah. Juhud itu bukan meninggalkan duniawi. Jadi inti juhud itu hanya satu-satunya yang aku cintai, hanya Allah. Itu cukup di dalam itu, hanya Allah. Dikasih raya karena Allah, tetap cinta kepada Allah. Dikasih musibah, tetap mencintai Allah. Dalam kondisi apapun, hatinya tidak bergeser, yang dia cintai hanya Allah. Nah itulah intisari dari juhud. Jadi kalau pengen kita dikasih gambaran-gambaran atau rahasia-rahasia dari Allah, ya tadi siap beli, muji Gusti Allah, lamun ditabrak mobil, lamun empangnya banjir, lamun sawahnya gabung, siap beli. Terus yang dia cintai, yang dia perbuat, yang dia lakukan semata-mata hanya untuk menyenangkan Gusti Allah, itulah yang disebut juhud. Siap. Nah, kita bekerja, kita melak lauk, nanam, ikut proyek, ikut nyalo, terus nanam padi di sawah, tidur, ibadah. Nah, itu dalam rangka menyenangkan siapa? Diri. Nah, itu tinggal tanya sama diri sendiri. Ini dalam rangka menyenangkan diri sendiri apa dalam rangka menyenangkan majikanku, yaitu Allah. Makanya iya karena Abu iya karena nasta'in, itu hanya kepada Allah lah kami mengabdi, dan hanya kepada Allah lah kami minta honor. Ya itu tafsir Al-Fatihah, tafsir kerennya kayak gitu. Hanya kepada Allah lah aku bekerja, dan hanya kepada Allah lah aku minta honor, gitu. Jadi semuanya adalah semata-mata dalam rangka menyenangkan Allah. Nah, tinggal cek hati masing-masing nih. Saya ngaji, saya ibadah, saya wiridan, saya kholwat, saya tirakat, saya kerja cari duit, itu dalam rangka menyenangkan siapa? Gitu. Maka menyenangkan Allah itu, ya bahasa kitanya apa? Ridho. Jadi ridho itu artinya senang. Ini bahkan ridho kan bahasa Arab. Sama bahasa Indonesia terjemahannya ridho lagi ya. Ya lebih enaknya gini lah, supaya enak. Ridho itu maksudnya senang. Jadi dalam rangka menjaluk atau minta ridho dari Allah, maksudnya dalam rangka menyenangkan Allah. Itu makanya kalau Allah, kesenangan Allah apa? Nah, tugas kita adalah mencari kesenangan Allah. Makanya doanya Kanjeng Nabi Sulaiman, Rabbi auzi'ni an askura nikmataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa a'malan sholihan tardo, dan berilah aku amalan sholihan, amal-amal soleh tardo, yang kamu senangi Allah, yang disenangi Gusti Allah. Jadi carilah amalan-amalan yang disenangi Gusti Allah. Itu Gusti Allah senang terhadap sholat kita? Belum tentu. Gusti Allah senang terhadap puasa-puasa yang kita jalankan? Belum tentu. Itu. Jadi apa sih yang disenangi Allah? Ibarat kita, ya senangnya saya bukan bulan gadem filter. Saya senang pakai baju putih. Warna hitam. Maka ketika dikasih kesenangan saya Sampurna mil atau refill, terus dikasih gudang garam filter surya, diterima nggak? Diterima, tapi seneng nggak? Belum tentu senang. Jadi apa sih kesenangannya Gusti Allah? Nah itu, jadi kalau pengen
pengen pada jadi wali kagil, coba lakukanlah amal soleh yang disenangi Gusti Allah. Itu ibaratnya kayak gini. Ini analogi. Kalau ada anak kecil lagi adang-adangan, bahasa Sundana naon sih Kang Sapri adang-adangan itu? Masakan. Kan ada usia anak kecil masak-masakan, ayo masak, main-main boneka. Ya ini kamu boneka ini. Nah dulu saya waktu kecil sering hobinya beli main-mainan tentara-tentaraan. Yang kecil-kecil tuh terbuat dari plastik. Tentara. Nah tentara ini gitu kan. Terus beli lagi seplastik bikin tentara. Nah ini diperang-perangin sama saya nih. Tentara ini nembak ini musuhnya. Nah itu kalau di sini mah game apa? Mobile Legends ya. Perang-perangan lah. Kalau berhubung dulu mah ada HP, ya main-main game. Nah kita pakai Fisik benda-benda boneka-boneka kecil yang terbuat dari plastik. Kalau sekolah dulu ingat waktu SD kelas 2 beli yang pistol-pistolan tuh abri tentara. Pulangnya di rumah, dulu rumahnya masih warung nih mangkuk itu. Ditaruh-taruh nih, tentara ini nembak ini mati semua. Anak kecil kan hobinya gitu, anak kecil kan. Kalau perempuan masak-masakan. Nah terus si anak kecil diganggu, tentaranya ditajongin, jedut gitu kan. Terus yang perempuan lagi enak-enak boneka-bonekaan, bonekanya dibuangin. Kira-kira merusak kesenangan nggak? Merusak. Nangis nggak? Itu anak kecil. Nah, kalau sekarang diibaratkan, Gusti Allah teh seneng MKT kokon melarat. Kamu melarat ya, lagi dedolan, ya analogi ya, jangan diimajinasinya. Kita cari apa sih kesenangannya Gusti Allah, gitu kan? Udah Gusti Allah teh lagi main sutradara. Oh iya kamu ya, bisnisnya bangkrut terus, jong terus, gitu kan? Kamu ya untung lah sedikit. Ya lagi dedolanan, nah kayak bocah dedolanan, kayak gitu kan? Kamu punya sawah Kang Hilmi, cuman Kang Hilmi sawahnya tokenan tikus, gitu kan? Itu. Kang Dali ditinggal Rabi ya. Iya, dedolanan kayak bocah adang-adangan kan? Ya. Mana ya? Kang Agil, gitu kan? Ribut. Didomeli bae, disestaki bae, di rumah itu Rabi. Dedolanan kayak bocah adangan, bocah main-mainan boneka-boneka. Terus diganggu Gusti Allah ada yang protes ya, ceritanya dirubah-rubah gitu. Ada yang protes, Gusti Allah saya protes. Kalau bisa saya jangan bangkrut dong usahanya. Kalau bisa mah saya ini kaya raya sedesa Sungai Buntu. Ngeganggu kesenangan enggak? Kayak anak kecil udah bonekanya diacak-acak, ngeganggu kesenangan enggak? Ngeganggu. Jadi ini kalau pengen nyenengin Gusti Allah, terimalah apapun keputusan Allah. Terimalah takdir. Kesucian hati ya itu ya. Kesucian hati. Ya, karena hanya orang yang kalau hatinya bersih pasti menerima keputusan Allah. Oh, jadi ibadah apa Bu ya yang bisa menyenangkan Allah? Salah satunya adalah apapun keputusan Allah terima. Itu ibarat bocah cilik kan. Jangan bocah cilik teh sih kudu mati. Lagi main boneka-bonekaan tentara-tentaraan dor mati. Jadi kalau ada anak kecil ya jangan diganggu gitu kan. Ini mah Allah lagi main skenario, entenya protes terus, ngeluh terus. Lah terus buat apa ente muji Gusti Allah? Ibadah, tirakat, tapi kalau skenario Allah tidak pernah engkau terima. Kesenangan Allah selalu engkau protes. Buat apa? Ibadah-ibadah, makanya kalimat raditu billahi rabbah wa bil islami dinan. Aku senang Allah itu Tuhanku, wa bil islami dinan, dan aku serahkan diri secara totalitas kepada Allah, itu adalah agamaku. Jadi lamun jare Gusti Allah kok dari tentara tapi mati, ya udah terima, senang. Gitu kan, makanya di doa iktidal
Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul Bukan hari takdir mah rada sereman Bu ya. Yang diganti menerima peran dari Allah. Rada mending ya gue rada. ya menerima peranan yang diperankan oleh Allah. Iya, rada anu bahwa takdir mah rada kegilanan. Ya kalau takdir ada ngeri ya. Nah, itu ya bocoran. Jadi kesenangan Gusti Allah adalah apapun yang Allah putuskan, engkau selalu menerima dan engkau selalu menyerahkan secara totalitas kepada Allah. Itu ibaratnya bocah cilik aja sok diganggu, namun lagi ada itu. Wa ayastawi indahu dzahab wa turab. Di mata orang yang sudah mengenal Allah, emas dan batu kerikil itu sama. Nah, saya sering bilang, kalau kita ingin jadi master, ciri-ciri orang yang sudah tingkatannya tinggi dan hatinya bersih, ciri-cirinya apa? Kalau emas dan batu kerikil nilainya sama di hadapan. Intan berlian dengan tembelek lancuk sama nilainya. Itu baru artinya bersih. Wong wis ana lah. Ya wis laka wonge. Wis ilang wonge. Wis ciri-ciri orang sudah panak. Panak tenggelam bersama Allah. Angel banget nyeritakna panak kayak agen teori iki wis sederhana bae lamun tembelek lancung. Nilainya pada bari inten barlian, berarti kamu udah panak bersama Allah. Gitu. Jadi analogi yang mudah-mudah yang bisa diterima nih gitu kan. Ujian bari cacian sama gitu. Nah, makanya walham wadzum. Ujian dan cacian manusia di hadapan dia sama. Wal ata wal mana, pemberian Allah dan penolakan Allah sama di hatinya. Maksudnya wal ata ketika engkau dapat rezeki, dapat anugerah. Wal mana ketika engkau rezekinya seret, dapurnya ke orang ngebul-ngebulacan, anaknya nangis baik perih bertengek, rabine kesel. Sama ketika engkau dapat rezeki dengan tidak dapat rezeki, sama dalam hatinya. Bisa orang goyah, mau udan angin, mau panas, mau kemarau, mau subur, di hadapan dia sudah sama. Wal jannah wan nar, surga dan neraka pada baik. Wis orang butuh surga, orang butuh neraka. Panas lah adem. Adem. Panas bari adem pada. Gering bari sehat pada. Dia duit orang dia duit pada. Kan beda. Nyekel duit 10 juta, bari nyekel duit 50.000. Lu ngade pada beli. Beda. Terhadapku pucat lainnya gak? Memang beliau ada ngeri. Iya. Sama padam ya. Yang bukan kan aku nyekel 10 juta kan ada gagah kan? Iya. Lu malah keseripet betul. Tangan deh. Sawah. Sama aja. Apa? Surga dan neraka sama aja. Punya uang dan tidak punya uang sama aja. Dua rabi orang dua rabi sama aja. Sama aja. Nah, jadi balik-balik ya. Wa ni'mahu wal 'uqubah. Dapat nikmat dan dapat siksa bagi dia sama saja. Wal ghani wal faqr. Kaya dan fakir, kaya dan miskin sama aja. Wa wujudul khal wal adami. Adanya manusia dan tidak adanya sama saja. Pengen akeh sing ngaji, pengen sing ngajine setitik, mau ngajinya yang banyak ngaji banyak, yang ngajinya banyak maupun yang ngajinya sedikit terus jalan sama aja, enggak ngaruh. Mau santrinya dari kalangan bencoleng, mantan bencoleng, atau santrinya bener-bener lulusan pesantren sama aja. Mau dipuji pejabat atau dihina pejabat enggak ngaruh. Artinya sudah enggak ngaruh terhadap peristiwa-peristiwa kehidupan.
Tapi bukan berarti nggak boleh nyari istri kan Bu Ya ya. tetap istri cari. Only Alhamdulillah suara gue rapi. ngomong pama Bu ya. Ajak Kayak tiang listrik bae dewekan bae nang ketuaan ya. Fa idza tamahadakan Allah Azza wa Jalla, apabila engkau sudah mencapai makom ini, sudah sempurna, min wara'i dzalika kulluhu, dan semua itu apapun yang terjadi adalah Allah sebagai sang sutradara, tsumma ya'ti taufik minhul bil imaro, kemudian Allah akan memberikan keputusan minhu dari Allah. Kalau udah seperti itu, makomnya wis kayak gue udah mencapai makom itu, maka Allah akan mengeluarkan keputusan SK, tulis tanda tangan. Kata Allah, bil imaro, engkau akan menjadi pemimpin, wal wilayah, engkau akan mencapai makom kewalian, alal kholqi, di hadap engkau akan menjadi pemimpin dan engkau akan menjadi wali di hadapan makhluk-makhluk Allah, di atas makhluk-makhluk Allah. artis mah bintang figur lah ya. Kau akan jadi bintang figur. Kalau udah mencapai makom itu, jadi kayak jikirnya kudu pira bu ya pengen jadi wali. Amalannya primer. Jikir apa? Di sini nggak diterangkan jikir kayak apa. Sing penting mau ditabrak mobil, alhamdulillah. Orang ditabrak, alhamdulillah. Dia duit, alhamdulillah. Orang dia duit, alhamdulillah. Ya, apapun keputusannya, dia selalu nerima. Dan dia sudah tidak malu. Pujian manusia dengan hinaan sama aja. Emas dan tai kotok sarua wae. Kaya dan miskin di hati dia sarua wae. Baik buruk bagi dia sarua wae. Jin dan malaikat, setan dan iblis dan malaikat sama aja. Berarti udah meninggalkan seperti ini baru kayak Kang Warsan SKN mamang malaikat. SKN sebagai apa? SK wali. Sebagai apa walinya? Sekretaris lah. Mengobati orang. Oh ya berarti jadi tabib. Tukang mengobati orang. Amin. Kia Kang Kidok misalkan. SK-nya apa? Wali di bidang menteri ekonomi. Sugih, akas udah kok. Sulaiman lah. Kabeh wong Sungai Buntu di umrohna. Ayo, agar duit tewe. Ayo. Nabi Sulaiman lah gitu. Kia Kang apa? Humas waline. Menteri penerangan, ya udah dina ceramah baik, membacot baik ceramah. Kayak gue kan humas. Anak mana wali? Oke, wali istimewa, wali anu. Anak wali sih disumputna, wis ngomong menang. Gue keseimbangan alam, Security ya. benar supaya alam ini imbang. Ya pasti disumputna. Bisa orang dikenal nih makhluk siap. Masing-masing SK-nya macam-macam. Oke, walinya apa? Ente memerdekakan satu negara, dua negara, tiga negara. Wis dari presiden, tapi tugasmu memerdekakan, mengusir penjajah. Merdekakan tuh bangsa Afrika, merdekakan tuh bangsa Asia dari para penjajah. Oke, walinya apa? Oke, wali orang dikenal. Melarat baik. Walinya melarat baik. Kerabine orang sok nurut. Ngambek baik unggal dina rabine. Padahal wali. Tapi rabine orang dulu. Terus orang dikenal manusia wali biasa lah. Iya. Jadi kayak gini. Nabi mau jadi nabi lah, rabine orang lawan. Ya. Bil imarati wal wilayah alal khalqi kullu bin waro. Engkau Allah akan memutuskan kepadamu sebagai pemimpin dan sebagai wali di hadapan manusia, di hadapan makhluk. Kulla man ra'ahu yang tabi'u. Siapapun yang mengenal orang tersebut yang sudah mencapai makom kewalian, yang tabi'u dia akan mendapatkan manfaat yang luar biasa. Nah, kayak kan orang kenal ya yang wali. Tapi kalau udah mengenal, udah tahu,
Bahkan engkau diperkenalkan dengan Allah yang oleh Allah dengan orang yang sudah mengenal Allah, maka engkau akan yang tafi'u, beruntung. Lihaibatil aja wajalla wa nurihil mulabisi. Karena engkau akan mendapatkan kilau sinarnya dari Allah, dan engkau akan mendapatkan pancaran cahaya yang melekat pada orang tersebut. Gitu. Jadi siapapun yang mengenalnya maka beruntunglah. Gitu. Jadi beginilah. Kalau Allah lagi senang, lagi memiliki rasa kasih sayang kepadamu, engkau tak perlu capek-capek. Nanti Allah yang sendiri yang akan mengenalkan orang-orang yang sudah mengenal Allah kepada dirimu. Itu. Jadi jangan salah kaprah. Pengen geguru nih waridah lebaran. Ujung-ujungnya kena tipu, gitu kan? Bukan tipu keris, tipu piye, tipu ini, beli ini, maharnya segini, kena tipu lah. Maka standarisasinya tetap innaka la'allahu bi'ilhadi. Engkau itu akhlaknya paling agung. Oh, berarti standarisasinya kayak akhlak. Jadi kalau cari guru, carilah orang yang memiliki akhlak yang terpuji. Itu maka khuluqul alim, khuluq itu adalah kata jamaknya akhlak. Di khuluq akhlak. Nah, itu asal katanya dari kata kholik. Kholik itu pencipta. Kalau ciptaannya disebut makhluk. Hubungan antara makhluk dengan kholik disebut akhlak. Jadi akhlak itu jamak, asal katanya dari kata khuluq. Gitu. Jadi hubungan kita dengan Allah, bagaimana kita berperilaku kepada Allah, itulah yang disebut akhlak. Jadi kholik makhluk. Hubungan antara kholik dengan makhluk atau makhluk dengan kholik itu adalah akhlak. Akar katanya sama. Itu kalau ngaji bahasa. Gitu ya. Jadi seperti ini. Nanti di penghujungnya lagi-lagi kita akan dihadapkan oleh ibadah-ibadah hati. Ibadatul qulub afdalu min ibadatul zawahir. Kesimpulannya ya. Jadi banyak orang-orang yang mencapai derajat makom kewalian, makom kekasih Allah, dia akan memiliki intensitas dalam mengelola ibadah-ibadah hati. Ibadah-ibadah hati itulah nanti sarana-sarananya macam-macam. Itu salah satu sarana-sarananya adalah engkau menghadapi peristiwa-peristiwa kehidupan yang akan kau alami tiap hari. Ketemu bari wong ngeselna temen ki wong teh kan jaga hati. Esuk-esuk rabi labene petetet, ambek-ambekan hati dijaga gitu. Dihantam musibah ya hati dijaga. Nah ini semua ibadah hati kesimpulannya. Jadi Syekh Abdul Qadir itu mengajak kita di bab 15, silakan kamu intensitaskan ibadah hati. Karena satu butir ibadah hati min dzarrati ibadatil qulub afdalu min ibadatil jawarih kamitsrihil jibal. Satu butir ibadah hati itu lebih hebat, lebih unggul daripada ibadah-ibadah lahiriah yang sebesar gunung. Itu. Nah, ibadah hati ya tiap hari intensitasnya. Hari ibadah-ibadah lahiriah mah waktu-waktunya udah ada. Sholat zuhur berarti jam 12. Sholat subuh jam 4 lewat 30 ditentukan. Tapi ibadah hati tiap hari, tiap detik engkau harus mengelola hatimu. Gitu. Ujung-ujung orang ada duit, nah itu batal itu ibadah hati. Kudu mati gue. Orang ada duit keceret gitu kan. Nah, itu bukan kalau dalam konsep ibadah hati itu udah batal gitu.
Wudu maning ya, wudu maning apa ya, istighfar, minta ampun ke Gusti Allah, ya Allah minta ampun. Kan? Maka tiap malam coba diurai dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi, kita mengalami gejala apa sih hati kita? Oh iya, ngambek nih anak 2 kali, kesel nih istri 4 kali, ngomongi wong sampai lambene muntuk-muntuk, misalkan 2 jam, gitu. Terus koreksi dari pagi sampai malam, koreksi setelah tahajud. Setelah itu baru istighfarlah kepada Allah, minta ampun, minta dibersihin hati. Nah, nanti di penghujungnya, kalau ibadah hatinya udah hebat, ciri-ciri orang yang ibadah hatinya udah hebat, hatinya udah bersih, ya tadi berlian dan tai kotok nilainya sama. Bangkrut dan kaya raya sama saja. Surga neraka sama saja. Kaya miskin sama saja. Dihina dan dipuji sama saja. Enggak ngaruh. Itu. Dan dia akan sabar terhadap ujian dan mensyukuri semua nikmat-nikmat Allah. Dan semua itu adalah ibadah-ibadah hati. Tuh. Jadi inilah yang disebut track untuk mencapai makom kewalian. Itu. Nanti kalau sudah ibadah hatinya hebat, ya ibadah-ibadah lahiriah, ya nggak kencang-kencang amat, malah sibuk ngabdi di masyarakat. Ya gitulah kalau udah ini mah. Ya, kalau udah hatinya udah kokoh, udah master ibadah hatinya, ya ibadah lahiriah ya kalah-kalahnya. Ya setelah sholat zuhur, ya udah, amin, mantap. Beda kalau orang toriko, ya udah sholat zuhur kan wiridnya lama, ya, tahajudnya lama. Kalau orang ibadah udah hatinya udah master ibadah hati, ya sholat lahiriah ya ala katanya lah, banyaknya mengelola hati. Ya mungkin hanya itu yang bisa disampaikan bab 15. Nanti kita akan menginjak minggu depan libur ya. Libur. Karena ada tugas, saya ada tugas ke Palembang. Minggu depan libur, nanti kita dilanjutkan minggu yang akan datang lagi kitab Iqodul Imam. Jadi untuk minggu ini masih ngaji. Minggu depan tanggal berapa sih minggu depan deh? Tanggal 3 ya libur lah. 1 hari nanti tetap berjalan normal kembali itu. Mangga kalau ada pertanyaan silakan, kalau ada yang nggak paham. Sementara pembacaan kitab ini saya tutup. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Wan, apa dengan kopi? Kopi apa jahe, Pak? Jahe. Iya. Iya, ya.